Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat GPD Agape. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini Tuhan sudah mengizinkan kita untuk bisa dari tempat ini semua karena kasih Tuhan. Biar hari ini kita menaikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan yang terbaik kita naikkan. Kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, makasih buat kasih-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini sudah banyak menolong kami. Satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah melupakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pergi, tidak pernah beranjak Tuhan dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, ini setiap hati kami akan menemukan siapa diri kami di dalam Engkau. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Kita memuji Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Tuhan kau kekuatan dan masmurku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan dengan iman kita. Amin. Dan kota perlindungan. Semuanya katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari sama-sama Bapak Ibu suarakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Hey, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, Dia gunung batuku, keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Yes. Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Bapak Ibu saja boleh katakan, ku mau selalu bersyukur. Dengan iman kita katakan, cinta Tuhan tak pernah berubah. Amin. Hati kami percaya Tuhan. Semuanya nyatakan, walau bumi bergoncang. Amin.
Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu tak pernah beranjak Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun musim yang kami lalui Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Satu yang kami mau imani, kami akan semakin temukan siapa diri kami di dalam Engkau hari ini ya Tuhan. Makasih Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Haleluya Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan kami ragu Tuhan, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Amin. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, oh,
bagai Bapa. Ya Tuhan, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Yes. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata bahwa persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dalam konteks ayat ini, firman Tuhan menjelaskan kepada kita semua bahwa ternyata ketika kita mau memberi persembahan kepada Tuhan, kita harus memberikan persembahan kita yang merupakan persembahan yang benar kepada Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan berkata tentang kita harus memberikan persembahan yang benar, berarti ada persembahan-persembahan yang tidak benar yang bisa saja kita berikan kepada Tuhan. Pagi hari ini, saya memberikan salah satu contoh yang saya temukan dalam kebenaran firman Tuhan yang bisa saja dikatakan itu sebagai, bukan bisa saja, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa itu cara memberi yang tidak benar yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada orang banyak ketika dia mengajar orang-orang pada waktu itu. Dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang memberikan persembahan atau memberikan sesuatu tujuannya bukan untuk Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa tujuannya adalah untuk dirinya sendiri. Dalam konteks firman Tuhan ini berkata bahwa tujuannya adalah supaya dia dipuji oleh orang. Sesuai dengan apa yang kita baca dalam kitab Mazmur pada pasalnya yang keempat ayat yang ke-6 tadi, bahwa persembahan kita yang kepada Tuhan haruslah menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, dalam Matius 6 ini berkata bahwa ketika kita memberikan persembahan, janganlah persembahan kita itu menjadi persembahan yang tidak benar di hadapan Tuhan yang nantinya bukan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena selanjutnya firman Tuhan berkata bahwa aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri yang berkata bahwa sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ketika kita memberikan pemberian kita dengan tujuan bahwa supaya kita nantinya dipuji oleh orang, dan ketika pujian itu kita terima, berkat kita sudah sampai di situ. Tapi kalau kita melakukan persembahan kita, melakukan pemberian kita kepada Tuhan dengan tujuan untuk Tuhan, bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan kita secara pribadi, percayalah berkat yang Tuhan sediakan akan lebih luar biasa dari apa yang kita harapkan. Jadi pagi hari ini buat kita semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita taruh dalam hati kita bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan kita itu adalah haruslah menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, bukan sesuai dengan waktu kita, bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi semua berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Pagi hari ini ketika kita nanti akan berikan persembahan, mari saya mengajak kita semua taruh dalam hati kita motivasi yang benar, hati yang baik ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau pada hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami taruhkan apa yang menjadi pemberian kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memberi dengan motivasi yang baik, kami mau memberi dengan hati yang baik, hati yang penuh dengan ketulusan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang berkenan atas setiap pemberian kami. Dan berkat-berkat-Mu Tuhan menjadi bagian kami sesuai dengan waktu Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, firman-Mu ini akan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Firman akan menjadi pengharapan baru dalam hidup kami untuk kami semakin lebih lagi dalam Engkau Tuhan, membawa hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kemauan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan tersampaikan lewat hamba-Mu. Dan kami semua yang ada pagi hari ini kami sama-sama diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami, menjadi syukur kami kepadamu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, penuh syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu pada saat saya melakukan perjalanan ke Bali, ke Manado dan selanjutnya Bali ke Bandar Lampung, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam perjalanan saya berkenan dengan identitas yang harus saya bawa. Dan salah satu yang identitas yang saya harus bawa adalah identitas bagaimana saya sudah vaksin atau belum, dan tentunya dengan hasil PCR atau tes antigen. Saya sudah memiliki identitas seperti itu, tetapi ternyata identitas vaksin saya berbeda dengan identitas yang ada di KTP. Jadi nomor NIK KTP dan nomor vaksin itu ternyata berbeda. Dan pada saat itu dimasukkan ke Peduli Lindungi, maka tidak terkoneksi, tidak terkoneksi nomor NIK saya dan nomor vaksin saya. Dan itu berarti Peduli Lindungi saya itu cuma tercatat hasil PCR atau antigen saya. Dan itu membuat saya sedikit harus ekstra kerja, harus ekstra usaha. Karena saya harus pada saat dicek saya memang nggak bisa, dan saya harus pergi ke salah satu bagian yang memang sudah ditunjuk oleh pihak bandara, di mana ada Departemen Kesehatan orang di sana, yang di mana hasil saya itu harus diverifikasi ulang. Di Jakarta juga demikian, di Bali juga demikian, dan itu membuat saya merasa kurang nyaman. Yang seharusnya saya bisa lenggang kangkung saja, bisa langsung masuk, tetapi kembali lagi ditahan dengan berbagai macam aturan. Nah, mungkin saya dan saudara juga mengalami hal yang sama pada saat kita mengalami apa disebut dengan identitas kita itu hilang atau kita melupakan identitas kita. Mungkin Bapak Ibu beda pengalaman dengan saya, ada yang SIM-nya bisa kelupaan di rumah, dan pada saat terjadi swapping maka tentunya akan terjadi hal-hal yang tidak enak bagi kita semua. Pada saat kita mungkin ke bank atau kita membutuhkan KTP kita di tempat-tempat tertentu, maka seringkali pada saat kita tidak memiliki KTP kita merasa ketidaknyamanan itu terjadi dalam diri kita. Cuman gara-gara kita tidak bawa atau lupa KTP kita atau identitas lain. Apalagi kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri dan tiba-tiba Bapak Ibu kehilangan paspor Bapak Ibu. Maka tentunya hal itu akan membuat kita ngerasa tidak nyaman sekali. Kita mau pulang gak bisa, kita mau tinggal di negara orang pun sangat-sangat sulit. Karena apa? Identitas kita itu hilang.
Dan saya katakan pada saat identitas kita hilang, tentunya banyak hal yang harus kita hadapi. Ada banyak urutan-urutan, tantangan, halangan, rintangan yang harus kita lewati. Ada banyak aturan yang harus kita lewati. Kalau kita tidak lewati itu semua, tentunya kita tidak bisa merasakan kenyamanan yang istilahnya masa cuma selembar kertas itu bisa membuat hidup kita itu tidak nyaman. Nah, hari ini saya akan coba bawakan kepada kita semua bagaimana kita juga tanpa kita sadari kita kehilangan jati diri kita. Kehilangan KTP aja udah masalah kan? Apalagi kehilangan jati diri. Tidakkah kita tahu bahwa kehilangan jati diri kita itu sumber masalah yang besar? Mungkin sekarang ini kita tidak merasakan bahwa saya nggak punya masalah. Karena kita belum berbenturan dengan persoalan, dengan tantangan, dengan rintangan. Tetapi pada saat kita berbenturan dengan tantangan, rintangan seperti yang saya katakan tadi. Saya mungkin gak bawa SIM atau KTP gak masalah. Tetapi pada satu ketika saya akan berhadapan dengan pihak-pihak di mana mereka akan menegakkan hukum. Maka saya akan bermasalah. Saya akan mengalami tantangan-tantangan yang akhirnya membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Pada saat kita tidak tahu jati diri kita. Mungkin hari ini kita bisa duduk manis. Hari ini kita bisa berdandan dengan baik. Hari ini kita bisa menikmati banyak hal yang luar biasa. Kita merasa nyaman, kita merasa bebas. Kita tidak terikat dengan segala sesuatu. Tiba-tiba ada masalah datang bagi saya dan saudara. Itu menghantam emosi kita, menghantam perasaan kita, menghantam diri kita yang paling dalam. Maka kita akan kehilangan, ya ternyata saya nggak bisa apa-apa. Ternyata kemampuan saya terbatas, ternyata saya nggak bisa lakukan sesuatu yang lebih lagi. Dan ini yang sementara akan terjadi tentunya bagi kita tanpa kita sadari. Lingkungan yang kita hidup sekarang ini adalah lingkungan di mana banyak kita akan dapati orang-orang yang suka ngebully kita. Banyak orang yang suka ngerjain kita. Banyak orang yang suka membuat hidup kita nggak nyaman. Dan pada saat itu berapa banyak kita merasa diri kita tidak punya jati diri. Kita punya kemampuan, kita punya kesanggupan. Tetapi kita merasa saya nggak bisa, saya nggak mampu karena udah pernah dibully. Salah satu film yang saya nonton, seorang agen CIA, badannya tinggi besar, punya ilmu bela diri yang cukup, punya kemampuan intelijen yang sangat baik. Tetapi kelihatannya dia gagah, kelihatannya dia begitu hebat. Kemana-mana dia begitu luar biasa. Tetapi pada satu ketika, pada saat temannya minta tolong dan dia pergi ke teman itu. Pada saat mereka masuk ke kantor itu. Seorang yang badannya besar, punya kemampuan bela diri yang luar biasa. Pada saat dia ketemu teman itu, tiba-tiba dia gak bisa berdaya. Tiba-tiba dia gak bisa mengeluarkan lagi kekuatannya. Dia merasa begitu kecil. Karena apa? Teman yang dia hadapin di depan dia adalah teman yang bekas membuat diri dia itu tidak nyaman semasa dia di SMA. Dia dikerjain, dia dibully. Dan itu ternyata tersimpan jauh di dalam hatinya. Sampai pada saat dia ketemu dengan teman itu. Dia tahu bahwa ternyata semua kekuatan, semua kelebihan, semua kemampuan yang dia miliki itu jatuh serentak pada saat dia berhadapan dengan teman yang pernah ngebully dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan berapa banyak kali saya dan saudara juga mengalami hal-hal seperti itu. Kita begitu kuat dengan siapa saja. Kita bisa berhadapan dengan siapa saja. Tetapi kalau kita berhadapan dengan seseorang yang pernah kita tahu. Pernah kerjain kita. Pernah membuat kita tidak nyaman. Berapa banyak kali kita langsung mundur. Berapa banyak kali kita langsung menutup diri kita. Ada banyak orang yang akan seakan-akan melupakan kita, mengacuhkan kita, mengabaikan kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang begitu egois dengan diri mereka. Mereka nggak peduli dengan orang lain, mereka tidak simpati dengan orang lain, mereka tidak berempati dengan orang lain. Kita akan ketemu dengan mereka. Pada saat kita sudah menderita, mereka begitu cuek, mereka begitu kasar dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin mereka akan membodohi kita, mereka akan mengata-ngatain kita. Kamu memang gak kerja, kamu kan malas, kamu kan gini, kamu kan gitu. Dan pada akhirnya itu akan membuat kita tidak nyaman.
Dan kalau kita coba jujur dengan kehidupan kita, kalau kita pernah ketemu orang-orang seperti itu dan kita sekarang kelihatan kuat dan tiba-tiba kita ketemu lagi dengan mereka, kira-kira apa yang terjadi dalam diri kita? Mungkin ada yang kesel, ada yang marah, ada yang pengen bentak-bentak, tetapi ada yang langsung ciut. Tidak punya keberanian, tidak punya hal-hal yang bisa membuat dia bisa melangkah lebih baik. Itu sebabnya kita harus mengenal jati diri kita. Kita harus mengenal apa yang ada dalam diri kita. Karena kalau kita tidak mengenal siapa diri kita, tanpa kita sadari bahwa kalau diri kita itu dirusak dari hal-hal seperti yang saya katakan tadi, maka tanpa kita sadari kehidupan kita secara fisik pun itu akan bermasalah. Entah kita itu sakit-sakitan, entah kita mengalami masalah-masalah di dalam tubuh kita. Bahkan mungkin saya dan saudara melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya membuat diri kita itu tidak baik. Yang beberapa minggu yang lalu saya sempat katakan ada banyak orang cara mereka menahan diri, cara mereka untuk tidak mau berhadapan dengan masalah. Mereka mulai melakukan minum minuman keras, melakukan hal-hal yang tidak baik, perkelahian, pemberontakan, banyak hal yang tidak baik. Bahkan mereka menyakiti hati mereka, mereka melakukan hal-hal yang akhirnya merugikan diri mereka. Kenapa? Kehilangan jati diri. Ya, kehilangan jati diri. Kita tidak tahu lagi siapa diri kita. Nah hari ini Bapak Ibu saudara-saudara coba gak usah tanya orang lain, mulai tanya diri sendiri. Kira-kira siapa sih Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dirinya? Siapa sih pribadi Bapak Ibu siapa sih? Mungkin ada orang yang akan berkata, aduh saya kayaknya bukan saya lagi nih. Hidup saya kayaknya udah gak seperti saya. Saya enggak seperti ini. Dulu saya suka orang ketawa. Dulu saya orang itu suka simpati, berempati dengan orang. Tapi kok sekarang saya udah jadi orang yang lain. Kenapa? Kita sudah tidak tahu jati diri kita lagi. Kita sudah lupa siapa diri kita lagi. Dulu kita suka melayani Tuhan, dulu kita suka melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi hari-hari ini rasanya Tuhan kok ada sesuatu yang mengganjal diri kita. Saya rasa-rasanya kalau mau melangkah gak bebas. Saya kalau melangkah rasa-rasanya saya sementara dilihat oleh banyak orang. Saya rasanya malu, saya rasa-rasanya tidak sanggup karena begitu tekanan yang luar biasa terjadi. Kita tidak pernah menjadi siapa diri kita. Dan hari ini kita akan coba belajar sedikit supaya kita nantinya tidak menyalahkan orang lain tanpa sebab, tanpa alasan-alasan tertentu. Tetapi bagaimana saya dan saudara menemukan jati diri kita. Kita menemukan semua kekuatan kita, kita menemukan semua kemampuan kita. Supaya pada saat kita menemukan semua kemampuan kita, kita lebih percaya diri, kita tahu tujuan hidup kita. Kita akan bisa melakukan sesuatu yang berdampak kepada orang lain. Ada banyak sudut pandang cara berpikir kita yang berbeda dengan orang lain. Karena apa? Kita tahu siapa diri kita. Kita tidak sumpek, jalan kita nggak mentok, pikiran nggak buntu. Pokoknya hidup kita akan menjadi lebih baik kalau kita tahu siapa diri kita. Dan ini yang harus ada dalam diri kita. Setiap pribadi-pribadi kita harus tahu siapa diri kita sebenarnya. Dan kalau kita tahu siapa diri kita sebenarnya, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 1. Ya, Kejadian pasal 1 kita akan baca di sana pada ayat 26. Kejadian 21 ayat 26, saya akan bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita melihat di sini bahwa sebenarnya jati diri kita itu sama dengan apa yang Allah miliki. Karena kita berkata di sini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar
Dengan kata lain ada sifat Allah, ada karakter Allah, ada pribadi Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kalau kita berbicara dalam diri kita ada pribadi Allah, ada karakter Allah, ada sikap Allah yang Allah taruh dalam diri kita. Itu berarti dalam hidup saya dan saudara kita punya kekuatan Allah, kita mempunyai kemampuan Allah untuk kita bisa melakukan banyak hal. Dan kemampuan yang Allah berikan bagi saya dan saudara khususnya diberikan kepada Adam dan Hawa, di mana Allah memberikan kekuasaan yang begitu luas. Kekuasaan untuk menguasai bumi ini begitu luas. Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini. Karena di dalam diri mereka ada jati diri Allah. Dan Allah memberikan kesempatan mereka untuk berkuasa. Tetapi kita tahu bersama, pada akhirnya mereka kehilangan jati diri. Pada akhirnya mereka kehilangan tujuan hidup mereka. Pada akhirnya mereka kehilangan segala sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi lebih baik. Pada akhirnya mereka tidak mendapati sesuatu apa yang mereka harapkan. Bukankah hal yang sama terjadi dalam diri kita? Bagaimana hidup kita akhirnya dirusak. Padahal kita tahu secara persis kita adalah orang yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Kita tahu secara persis sebagai anak-anak Tuhan kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Dan kita tahu dalam Alkitab mencatat bahwa kita adalah umat kesayangan Allah sendiri. Dan Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Tetapi kembali lagi kehidupan kita seakan-akan gagal karena kita lupa siapa jati diri kita. Kita lupa tentang apa yang seharusnya saya dan saudara lakukan di dalam Tuhan. Nah, kita sudah baca di sini bagaimana Allah menunjukkan bahwa pada saat Dia ciptakan saya dan saudara, Dia ciptakan itu enggak asal jadi. Ya udahlah, gua bikin aja lah. Terserah mau bikin seperti apa terserah. Enggak, Allah bikin serupa dengan gambarnya. Dia bukan hanya memberikan gambar yang serupa kepada debu tanah itu. Tetapi Alkitab mengatakan dia menghembuskan nafas. Dia memberikan kehidupan. Dengan kata lain dalam diri saya dan sudah ada kehidupan Allah yang Allah berikan. Dan kalau kita mengerti ini, seharusnya hidup kita bisa menjadi lebih baik. Seharusnya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Tetapi kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata pada akhirnya ada hal-hal yang tidak baik terjadi. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 3, maka kita akan dapati di sana terjadilah apa yang disebut kehilangan jati diri. Ya, dan ini saya akan coba berikan beberapa hal buat kita semua karena kesalahan kita akan membuat kita lupa diri kita. Kejadian pasal 3 ayat 1 mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kita melihat di sini bagaimana iblis menaruh sesuatu dalam kehidupan Adam dan Hawa. Tetapi sebelumnya tentunya saya akan membawa kepada kita semua bahwa dalam diri Adam dan Hawa tanpa mereka sadari, saya ingin katakan mereka melakukan konsep hidup yang salah. Berapa banyak saya dan saudara juga melakukan konsep hidup yang salah. Ya, di mana kalau kita baca sekilas kalimat-kalimat ini, maka saya ingin katakan ada labeling. Jadi ada ditaruh mereknya di dalamnya, ditaruh gelar di dalamnya, ditaruh istilahnya
aliasnya di sana. Jadi pengertian begini. Iblis bilang gini sama Adam dan Hawa. Kamu coba ngaca. Sekarang ini kamu bisa enggak melakukan sesuatu yang baik? Sekarang ini kemampuan kamu bagus enggak? Kamu lihatlah, kamu ngaca diri kamu. Kamu punya kemampuan enggak? Dan iblis coba memberikan satu alasan. Kalau kamu ngaca diri kamu itu enggak punya kemampuan lebih. Kekuatan kamu itu terbatas. Justru dengan kamu melakukan makan buah ini, kekuatan kamu lebih, kemampuan kamu lebih. Saya mau katakan kepada kita semua, pada saat kita dilabel orang seperti itu, kalau kita nggak cukup kuat, yang terjadi apa? Kita akan maksa diri kita, saya mau ikut orang itu. Kita akan dorong diri kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita akan coba menerima tawaran dari orang itu. Ya udah, kalau mau hidup yang baik kayak mana? Dan itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Pada saat mereka dilabel, kamu nggak bisa. Kekuatan kamu seperti ini, ya belum cocok lah buat kamu. Berapa banyak saya dan saudara dilabel seperti ini? Ya, dilabel. Dikasih merek. Oh, kamu kan memang tipenya kayak gini. Kamu kan tipenya kayak gini. Kamu kan orangnya kayak gini. Karakter kamu memang kayak gini. Kamu kan orang seperti itu. Kamu kan bintangnya seperti ini. Dan kita, iya juga kayaknya ya. Dan kita mau hidup seperti kata orang. Kita mau hidup seperti apa yang kata-kata para peramal dan segala macam. Kita mau ikut apa yang dikatakan orang-orang pandai. Padahal kita lupa sebenarnya. Adam dan Hawa lupa bahwa mereka memiliki Allah yang luar biasa. Adam dan Hawa lupa bahwa dalam pribadi mereka ada karakter Allah, ada sifat Allah, ada kehidupan Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi karena hidup mereka tergantung dengan label yang diberikan oleh iblis. Kamu nggak mampu, kamu nggak sanggup. Dan saya mau katakan berapa banyak saya dan saudara juga harus mengalami hal-hal seperti ini. Dunia berkata, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu. Kalau kamu nggak melakukan ini, kalau kamu nggak berbuat ini, kalau kamu nggak berusaha seperti ini, kamu akan gagal, kamu nggak akan bisa. Dan kita pada akhirnya tanpa kita sadari kita akan seperti Hawa. Ya udah, kalau bisa, kalau saya bisa dapat lebih. Daripada saya di label nggak sanggup, daripada saya di label menjadi orang miskin, daripada saya di label orang nggak bisa berbuat apa-apa, daripada saya di label orang jelek, daripada saya di label orang yang di bawah rata-rata, ya udah saya ikut maumu. Dan itu yang dilakukan oleh Hawa. Oke, tawaran kamu apa? Saya ikut. Oke, dunia tawarin saya apa? Saya ikut. Kalau kamu tawarin saya harus seperti ini, saya akan ikut seperti ini. Kalau saya harus serupa sama seperti dunia, saya akan ikut sama seperti dunia. Dan itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan itu mungkin yang akan dilakukan bagi saya dan saudara yang hidupnya tergantung dengan label, dengan apa yang dikatakan orang, dengan apa yang dibisikkan orang, dengan apa yang diperbuat orang. Dan kita melakukan, oh ternyata hidup itu harus seperti ini. Padahal kita lupa tadi yang kita sudah baca. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dan Dia memberikan nafas hidup kita. Dan kalau kita mengerti ini. Saya ingin katakan jangan pernah Bapak Ibu saudara-saudara nge-label diri kita. Orang nge-label aja kita gak mau kan. Orang ngecap kita seperti apa kita aja gak mau. Karena itu akan merusak. Pada saat kita udah di label orang seperti itu, udah dicap orang seperti itu. Kalau kita nggak akan kuat, kita langsung mengiyakan apa yang dikatakan orang itu. Berapa banyak kita mengiyakan apa yang dikatakan dunia bagi saya dan saudara. Dunia bilang kita seperti ini, kita iya memang saya seperti itu. Dan pada akhirnya tanpa kita sadari, kita harus bergumul. Seperti awal tadi saya katakan, kalau kita kehilangan KTP aja, kita kebingungan. Karena gak mungkin kita mengurus surat-surat kita tanpa KTP.
Pemerintah pasti membutuhkan KTP kita. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Berapa banyak kali saya dan saudara pada saat kita mau berdoa, pada saat kita mau menyembah Tuhan, pada saat kita ingin dekat dengan Tuhan. Kita nggak bisa terlalu dekat, karena apa? Kita kehilangan jati diri kita. Kita lupa siapa diri kita. Pendekatan kita itu berbeda. Kalau kita belajar Alkitab bagaimana Yesus memberikan satu kisah tentang seorang anak yang jati dirinya sempat lupa. Dia meminta kekayaannya, dia meminta hak warisnya kepada ayahnya, berikan. Dia lupa pada akhirnya jati dirinya. Tetapi pada saat dia ingat siapa diri dia. Dia menemukan siapa diri dia. Dia berkata, enggak, saya harus kembali kepada Bapakku. Memang ada proses yang harus dijalani. Ada lika-liku kehidupan yang harus dia jalani untuk menemukan siapa dirinya. Tetapi pada saat dia menemukan siapa dirinya, awalnya dia malu, awalnya dia sungkan untuk datang kepada bapaknya. Tetapi pada saat dia ketemu dengan bapaknya, bapaknya menerima dengan tangan terbuka. Hal yang sama bagi saya dan saudara. Pada saat kita lupa kehidupan saya dan saudara, maka tentunya kita malu. Mau ke gereja malu, berhadapan dengan Tuhan malu, sungkan dan segala macam. Itu yang terjadi. Jadi kalau itu yang sementara terjadi Bapak Ibu, taruh dalam diri kita. Saya ternyata lagi lupa jati diri. Lupa di mana, dicari. Masalah itu ada di mana, ditemukan. Supaya kita nantinya bisa mengembangkan sesuatu yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Sesuatu yang Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Mungkin istri dan suami akan mengatakan, jati diri saya sudah hancur. Saya ingin katakan kepada kita semua, jati diri kita itu tidak tergantung dengan harta kita, dengan orang lain. Tetapi jati diri kita apabila kita menghargai diri kita sendiri. Kita menerima diri kita apa adanya. Dan kita melakukan dengan tanggung jawab bahwa apa yang kita lakukan itu satu hal yang baik dan benar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita seringkali berhadapan dengan orang lain dan kita ikut dan kita berkompromi. Berapa banyak kali kita pulang kita nyesel. Aduh kok saya kayak gitu sih, kan saya gak bisa. Karena yang kedua yang saya ingin bahas, kita lupa sukses itu, banyak orang berpikir sukses itu, keberhasilan itu karena masalah dia memiliki kekuasaan, dia memiliki harta, dia memiliki segala sesuatu. Kalau gak punya harta rasanya jati diri hilang. Kalau gak punya kedudukan rasanya jati diri hilang. Itu sebabnya banyak orang cari kedudukan, cari harta. Rasanya kalau gak ada itu bukan dirinya. Kayaknya kalau enggak seperti itu bukan siapa dirinya sendiri. Padahal kalau kita coba enggak ada harta, pasti jati diri kita akan hancur. Tetapi kalau kita tanpa harta kita punya jati diri, saya hargai diri saya mau jaga kekuatan saya mau jaga kesehatan saya mau jaga tujuan hidup saya. Maka kita bisa berada di dalam posisi yang paling sulit, tetapi kita akan menjadi pribadi yang bisa hidup di tengah-tengah keadaan yang sulit. Jadi kepada kita semua, jangan sampai kita menaruh sesuatu yang tidak baik. Karena pada saat kita menaruh sesuatu yang tidak baik, maka ada keputusan-keputusan yang salah yang dapat kita perbuat. Pada saat Adam dan Hawa mengenal dan menyadari diri mereka, ternyata kita nggak bisa, ternyata kita belum sanggup, ternyata ada banyak hal yang perlu kita kejar, ternyata ada banyak hal yang tidak kita miliki. Enggak, sekarang saya mau miliki itu, dan itu yang membuat keputusan Adam dan Hawa itu salah. Kalau kita selalu mementingkan diri kita bahwa apa yang kita miliki itu belum memuaskan diri kita, maka kemungkinan besar keputusan-keputusan yang kita akan ambil itu salah. Itu sebabnya Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Supaya keputusan-keputusan kita benar. Apa kurang kehidupan Adam dan Hawa? Cukup. Jadi kalau saya dan saudara berusaha melakukan sesuatu yang cukup, karena kita tahu bahwa hidup kita adalah Kristus. Seperti Adam dan Hawa, hidup mereka adalah Kristus.
maka kita pun akan melakukan sesuatu yang baik. Kita akan menerima sesuatu yang baik. Dan kembali lagi saya ingin katakan pada Bapak Ibu saudara-saudara ini berkati. Sudah mulai kehilangan jati diri. Cari ya kalau kehilangan jati diri. Temukan siapa dirimu. Temukan masalahnya. Masalahnya karena apa? Karena dibully, karena diabaikan. Atau mungkin karena kita punya konsep berpikir yang salah. Tentang keberhasilan, tentang sesuatu yang luar biasa. Padahal serta kita pulang, kita berapa banyak kali orang yang memiliki banyak hal. Pulang pada saat ketemu teman, oh saya bisa, saya mampu. Tapi pulang di rumah yang terjadi apa? Nangis. Pulang di rumah yang terjadi apa? Kesedihan. Karena yang dipamerkan bukan siapa dirinya. Tetapi yang dipamerkan apa yang dia miliki. Pulang di rumah dia nggak berdaya. Pulang di rumah yang adalah kesepian. Pulang di rumah yang adalah duka yang begitu mendalam. Nanti keluar lagi baru ditunjukkan ini dirinya. Padahal yang bukan ditunjukkan bukan dirinya. Yang ditunjukkan adalah hal-hal yang dimiliki. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus berani menunjukkan siapa diri. Oke, saya nggak memiliki itu. Tetapi saya memiliki sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Oke, saya nggak memiliki banyak hal yang seperti itu. Tetapi bagi saya dengan hidup seperti ini. Ada anugerah Tuhan yang bisa saya terima. Oke, saya nggak memiliki banyak hal. Tetapi yang penting badan saya tetap tinggi, kuat, sehat dan diberkati. Itulah jati diri kita. Jadi kita nggak boleh tergantung dengan apa yang dikatakan orang. Sehingga apa yang saya katakan tadi, kalau kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 3, maka di situ dikatakan pada akhirnya pikiran kita itu dengan mudah disusupin. Pada akhirnya kehidupan saya dan saudara itu dengan mudah dikacaukan. Pada saat itu kehidupan saya dan saudara itu bisa dipengaruhi dengan luar biasa. Berapa banyak kali kita ketemu dengan para sales-sales yang ngomongnya luar biasa hebat. Kita nggak mau, kita nggak pengen. Tapi karena sales itu ngomongnya hebat. Kita iya juga ya, kayaknya keren juga ya. Akhirnya kita ambil. Dan pada saat kita ambil kita mikir, loh ngapain juga saya ngambil ya. Kayaknya nggak guna juga. Kayaknya nggak bermanfaat juga sama kita. Tetapi kita udah ngambil, karena apa? Sales itu sudah memberikan. Dia bisa ngomong dengan baik. Hal yang sama saya ingin katakan. Dunia punya banyak tipu daya bagi saya dan saudara. Untuk membuat saya dan saudara tidak berdaya. Dan kita menganggap itu paling baik. Itu paling bisa. Itu kayaknya yang paling cocok dengan kehidupan kita. Berapa banyak ibu-ibu ganti-ganti makeup. Bukan tambah bagus mukanya. Tambah rusak. Karena apa? Iklan sana bagus, iklan sini bagus. Hanya rontok. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ini berkati rambut lagi bagus, cuman gara-gara sampo ini bagus, sampo ini bagus, sampo ini ganti. Yang jadi adalah rambut rontok semua kita. Karena memang begitu menarik yang ditawarkan. Sesuatu yang baik yang ditawarkan. Ya, hati-hati dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Dan yang berikut, selain dunia tawaran seperti itu, dunia tawaran dengan cara yang berbeda lagi. Dalam Kolose pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan di situ hati-hati dengan filsafat dunia. Ya, kita harus tahu bahwa kebenaran firman, kebenaran agama itu berbeda dengan kebenaran pengetahuan. Berbeda dengan kebenaran filsafat, sangat-sangat berbeda. Kita harus mendasari diri kita bahwa saya dan saudara benar-benar harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Memang kata orang itu benar, memang kata orang itu baik. Tetapi kita harus tahu bahwa kita percaya apa yang dikatakan oleh firman itu lebih baik daripada seluruh perkataan-perkataan orang yang paling berhikmat di dunia ini. Itu yang harus kita taruh. Kalau kita hanya sekedar taruh apa yang dikatakan orang tanpa kita sadari, kita sementara kehilangan jati diri kita. Karena kembali lagi ciptaan kita, Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi pada saat kita beralih kepada dunia, kita akan sama seperti dunia. Cara kita, hidup kita, apapun yang kita lakukan sama seperti dunia. Kita tidak hidup lagi sama seperti Allah.
Itu sebabnya saya dan saudara harus kembali lagi. Oh iya, kamu ngomong benar. Tapi kayaknya iman saya nggak bisa seperti itu. Teori kamu itu paling bagus. Tetapi kayaknya kebenaran saya di dalam firman nggak seperti itu. Iman saya kepada Tuhan kayaknya nggak berkata demikian. Kayaknya saya harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kayaknya saya harus mempunyai pendirian firman yang cukup kuat. Sehingga godaan-godaan yang datang kepada kita. Itu tidak akan membuat saya dan saudara tidak berdaya. Tetapi membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jadi sekali lagi saya ingin katakan pada kita semua hari ini. Ingat, identitas kita bukan identitas dunia. Identitas kita adalah identitas di dalam Kristus Yesus. Sehingga Alkitab berkata, adapun hidup kini bukannya aku lagi. Paulus mengatakan hidup dia bukannya dia lagi. Tetapi ada Kristus Yesus yang ada dalam diri dia. Karena apa? Allah ingin mengembalikan apa yang pernah terjadi di Taman Eden. Hidup manusia ada di dalam Allah. Dan Allah berdiam dalam kehidupan Adam dan Hawa. Nah saya dan saudara pun pada saat kita diselamatkan. Allah mau hidup saya dan saudara ada di dalam dia. Dan dia ada di dalam diri kita. Dengan kata lain jati diri kita sendiri adalah jati diri di mana kita mau berjalan, melakukan, memperkatakan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin katakan kepada kita semua, maka hidup kita tentunya kita akan bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa membawa kita kepada sesuatu yang lebih luar biasa. Paulus sempat berkata begini, saya sudah membawa kamu kepada sesuatu yang baik. Tetapi harus diingat, kalau ada Injil yang lain yang akan mengacaukanmu, kalau ada Injil yang lain yang akan membuat kalian terpisah, harus bisa ditolak itu. Semua bentuk perselisihan, semua bentuk perpecahan, semua bentuk-bentuk yang melemahkan orang. Kita harus berani tolak. Karena itu bukan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Kita harus berani. Oh itu enggak bisa. Sehingga Alkitab mengatakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Memperkatakan sesuatu dengan benar. Kalau kita enggak seperti itu, sangat disayangkan. Kita kehilangan jati diri kita. Amin. Jangan kehilangan jati diri ya. Kita semua itu orang baik kok. Yang percaya kita semua orang baik angkat tangan. Karena kan kita lahir dari Allah. Kalau begitu semua kita orang baik kan? Lihat kiri kanan, baik gak dia? Kalau kalian masih bilang dia gak baik, jati dirimu yang salah. Ya, kalau kita lihat, aduh dia nggak bagus, kita yang salah sih sebenarnya. Karena cara lihat kita itu salah, cara pandang kita itu salah. Kalau cara pandang kita benar, oh ternyata kamu juga adalah milik kesayangan Allah. Karena ternyata kamu juga adalah pribadi yang ditebus oleh Allah. Sama loh kita. Kamu ditebus dengan darah Yesus, saya juga. Nggak mungkin kan orang lain ditebus dengan darah yang lain kan? Enggak, kita sama. Amin. Belajar lihat sama satu dengan yang lain. Walaupun mungkin Bapak Ibu lihat saya lebih tinggi, tetapi kita sama saja. Ya di hadapan Tuhan kita sama. Amin. Sehingga kita coba ciptakan sesuatu yang baik. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa hidup kita harus ngeri. Beberapa minggu ini saya coba bawakan kepada kita semua. Supaya kita mengenal siapa diri kita. Sehingga pada saat kita mengenal siapa diri kita. Kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Kita tahu tujuan hidup kita. Dan kalau kita tahu tujuan hidup kita. Pasti kita senantiasa menentukan semua yang baik. Tentang apa yang baik. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Semua bisa dikatakan baik. Karena kalau kita berbicara kebenaran filsafat baik, kebenaran pengetahuan itu baik, tetapi kebenaran firman Tuhan itu baik. Semua itu baik, tetapi kita minta Tuhan, saya mau baik, tetapi baik itu menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baik menurut kebenaran firman Tuhan, saya percaya hari-hari depan kita, masa depan kita sanggup lewati itu. Karena apa? Kita tahu Allah turut serta dengan saya dan saudara. Kita akan bangkit dan kita akan
meninggalkan, kita menghalaukan, kita mencampakkan semua kegelapan dalam diri kita, semua iri hati kita, semua sakit penyakit kita, semua hal-hal yang membuat kita duka. Kita mau hidup dalam terang Tuhan, dan kalau kita mau hidup dalam terang Tuhan, percayalah terang Tuhan sanggup menyinari kehidupan saya dan saudara, sehingga semua bentuk kegelapan, semua bentuk kekecewaan, semua bentuk-bentuk yang membuat kita enggak berdaya, itu akan dihilangkan oleh Tuhan. Karena apa? Dia mengasihi saya dan saudara. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. Kita percaya bahwa Allah itu besar. Kita nyanyikan pujian sungguh besar kasih setia Tuhan. Percayalah, kasih setia Tuhan itu juga besar bagi dirimu. Jangan pernah bilang, aduh kasih setia Tuhan itu hanya buat kamu. Kalau ada perkataan seperti itu, taruh Tuhan, ternyata jati diri saya lagi hilang Tuhan. Saya lagi kecewa, saya lagi frustrasi Tuhan. Tuhan ampuni saya, kuatkan saya. Supaya saya bisa melihat bahwa ternyata Engkau juga mengasihi saya. Ternyata Engkau juga mencintai saya. Temukan itu. Temukan dalam hal-hal hidup kita sehari-hari. Kalau kita berjalan dan kita semua membandingkan, aduh kayaknya kalau saya seperti dia itu lebih baik. Taruh itu indikasi saya dan saudara sementara kehilangan jati diri. Kita nggak percaya diri kita lagi. Kita tidak yakin tentang diri kita lagi. Tetapi kalau kita mau percaya, oh enggak, saya juga diberkati Tuhan, saya juga ditolong oleh Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Sungguh besar Setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyanyikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tadi awal saya sudah katakan, cara berpikir anak bungsu yang terhilang salah. Karena dia pikir harta dunia dapat membuat jati dirinya lebih baik. Dia berpikir dengan kekuasaan yang dia miliki, dia berpikir dengan kebebasan yang dia miliki, itu dapat membuat jati dirinya lebih baik. Tetapi pada saat dia turun ke dunia, kita tahu dia menemukan bahwa dia kehilangan jati dirinya. Kita tahu dia kehilangan tujuan hidupnya. Dan dia harus berjuang, dia harus bergumul untuk menemukan jati dirinya. Dan dia berkata bagi dirinya, enggak, saya seharusnya enggak ada di tempat ini. Saya seharusnya enggak ada di dalam keadaan seperti ini. Saya harus kembali kepada Bapakku, karena di sana adalah jati diriku, di sana adalah kehidupanku. Dan dia taruh dalam hidupnya, saya mau balik. Dan pada saat dia balik, dia menemukan jati dirinya di dalam Tuhan. Hal yang sama saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan.
Berapa banyak kali kita harus bergumul dan bergumul. Kita beranggapan, oh kalau saya memiliki ini, saya punya jati diri. Kalau saya dapat ini, saya memiliki jati diri. Saya mau katakan semua itu hal-hal yang begitu fana. Pada saat kita pulang, yang saya katakan tadi dari awal, kita mungkin nangis. Kita merasa rumah itu kosong karena seakan-akan tidak ada hubungan yang baik. Tidak ada komunikasi lagi yang baik. Kita dapat di rumah nggak ada anak-anak. Kita dapat di rumah rasa-rasanya rumahnya itu sepi. Apakah itu yang harus kita cari? Apakah itu jati diri kita? Tapi saya mau katakan kalau kita dapat jati diri di dalam Tuhan, kita menemukan Tuhan, kita akan dapati terima kasih Tuhan. Saya seperti ini, puji Tuhan karena Tuhan. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Yang ada adalah ucapan syukur karena kita tahu Allah kita baik. Amin. Yang ingin menemukan hidupmu di dalam Tuhan, bisa angkat tanganmu dan mulai yakin, ku percaya bahwa janji Dia ya dan amin. Kita nyanyikan pujian dari awal. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Aku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Hari ini Tuhan, ada di antara kami yang kehilangan jati diri. Kami coba menggambarkan jati diri kami seperti pribadi orang lain, seperti gaya orang lain, seperti kehidupan orang lain, seperti perkataan-perkataan orang lain. Kami kehilangan siapa diri kami. Tetapi hari ini Tuhan, biar kami mau menemukan bahwa jati diri kami ada di dalam Tuhan. Kami mau menghargai apa yang Kau sudah berikan bagi kami, karena Engkau pun menghargai kami. Dan itu sebabnya hamba berdoa dan hamba minta dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Engkau membebat mereka yang terluka. Engkau mengangkat mereka yang sementara terjatuh. Dan Engkau bimbing mereka yang sementara kehilangan arah. Sehingga mereka akan menemukan siapa diri mereka di dalam Yesus. Bahwa mereka akan menemukan mereka adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Mereka akan menemukan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang disayang oleh Tuhan. Maka mereka akan menemukan mereka adalah pribadi-pribadi yang berhak menerima kerajaan Allah bersama-sama dengan Yesus. Dan hamba percaya dalam nama Yesus, segala tipu daya yang diberikan oleh iblis, segala tawaran-tawaran yang diberikan oleh iblis yang melemahkan hidup mereka, melemahkan kerohanian mereka, dalam nama Yesus dipatahkan dan dikalahkan oleh Tuhan. Dan dalam nama Yesus setiap kami akan bangkit, setiap kami akan bangkit. Dan kami akan berkata kami adalah terang Tuhan. Kami akan berkata kami adalah pemenang. Kami akan berkata kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari-hari kami hamba percaya dalam nama Yesus adalah hari-hari yang penuh dengan damai dan sejahtera yang datang daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu diberkati. Mereka pun sudah merasakan berkat-berkat Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun mereka yang sementara mengikuti ibadah lewat online. Hamba percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Jamahan Tuhan turun atas hidup kami. Dan kalau kami akan memberi, hamba percaya ini karena kami juga mengasihi Tuhan. Ini karena kami mau mencintai Tuhan. Dan hamba percaya semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman, kita mengangkat tangan kita. Dan terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus. Pasti tinggal menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.